Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah berbicara yaitu Ibu Yeti Heryati telah mengizinkan saya untuk memenuhi tugas akhir di semester ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hadirnya saya di sini teman-teman bukan untuk berbicara tanpa makna, tapi hadirnya saya di sini juga ingin storytelling atau berbagi pengalaman pribadi saya juga berikut menyangkut pautkan dengan motivasi-motivasi yang saya dapatkan di pengalaman pribadi saya ini. Oke, membahas anak muda pasti yang terlintas di dalam pikiran yaitu cinta-cintaan, pengalaman yang belum luas dan juga pemikiran yang masih mentok, mungkin pergaulan yang cukup dibilang masih bebas. Ya, teman-teman pasti merasakan yang sudah saya katakan. Dan saya juga merasakan waktu saya SMP kelas 7 tuh. Juga di situ saya berpikir, setelah saya pulang ke rumah, saya merasa bahwa, ada yang kurang dari diri saya, kegiatan apa yang akan saya lakukan. Masa saya pulang ke rumah, saya cuma tidur, malas-malasan, dan juga makan. Saya pengen punya kualitas di diri saya yang saya kembangkan. Saya pengen apa yang saya tuju akan dikembangkan juga oleh saya. Saya asah minat bakat saya di situ dan ternyata saya lebih suka fashion atau hal-hal tentang kosmetik. Di kelas 7 itu mungkin saya masih berpikir demikian. Lalu setelah kelas 8 nih, naik kelas. Ceritanya saya tuh melihat teman-teman saya sudah pada berjualan karena kan sudah menggunakan gadget. Dan hal apa sih yang bisa saya lakukan? Saya pasti yang pemikiran pertama sebagai remaja itu pengen dapat uang, pengen jajan lebih. Di situ saya mulai mencari konten-konten creator yang membahas tentang kosmetik. Karena saya sering membuat tutorial make up. Sama tete saya di call. Kamu suka berkosmetikan? Kamu suka bermake upan? Ya. Dan oke. Kita bisnis dulu nih. Kita coba ikut satu brand di mana kita akan menjadi resellernya. Kamu akan menjadi resellernya. Oke, saya ikut di situ. Pertama kali ikut, saya berpikir bahwa saya akan mendapatkan reward dengan apa yang saya capai. Saya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang saya lakukan. Teman-teman, bisnis yang saya mulai hanya bertahan 3 bulan di kelas 8. Dan saya beranjak ke kelas 9, saya membenahi diri saya menambah motivasi, dan saya senang sekali melihat konten-konten tentang motivasi, dan disitulah saya mulai berbenahi diri saya yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dan tak lama kemudian saya beranjak ke jenjang SMA. Saya mencoba berbisnis lagi dari kelas 1 SMA sampai kemudian saya kelas 3 SMA atau kelas 10 sampai kelas 12. Nah, di situ pasti ada yang namanya naik dan turun. Karena pasti ketika kita memulai sesuatu pasti aja ada yang mengkritik kita atau ada juga yang gak suka sama kita. Di situ mungkin pasti saya down, saya memulai lagi dengan cara apa? Pertama, konsisten. Kedua, kita disiplin. Ketiga, kita menghargai yang namanya waktu. Teman-teman, pasti di dalam hidup itu pasti juga terdapat ujian, dan saya juga mengalami ujian itu di saat saya sedang berbisnis. Dan ada teman saya yang mengatakan bahwa kamu mengamalkan ayat 1000 dinar. Dan teman-teman, alhamdulillah apa yang telah saya amalkan berbuah baik. Ini bagi teman-teman yang muslim bisa mengamalkan ayat 1000 dinar ketika sedang memulai pekerjaan yang baik. Nah, teman-teman, yang patut saya apresiasi adalah benar bahwasanya satu teman mempengaruhi cara pandang kita, pola pikir kita, juga mempengaruhi habits atau kebiasaan kita. Itu dari faktor eksternalnya ya. Jadi teman-teman jangan salah pilih pertemanan, karena pertemanan itu akan menunjang juga kita kedepannya mau apa dan seperti apa. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita masuk ke dalam pertemanan yang kurang baik, maka kita keluar, membuka peluang, dan kita membuka pikiran kita bahwasanya ketika kita berada di dalam pertemanan yang tidak baik, kita memiliki konsekuensinya seperti apa. Dan ketika kita berada di pertemanan atau lingkungan kita yang baik, akan mendapatkan hasil seperti apa ke depannya.
kita mau menjadi apa ke depannya. Teman, bukan hanya dari pertemanan saja saya mendapatkan motivasi. Saya mendapatkan motivasi juga dari orang tua saya, yaitu ketika kita melakukan suatu hal atau pekerjaan, jangan lupakan ketika kita menjalaninya dan juga di saat kita menjalani, kita konsisten. Kita jangan melihat hasil, tapi kita lakukan dulu perjalanan kita. Sekuat apa kita melakukan perjalanan tersebut dan sebisa apa kita sampai di titik akhir perjalanan tersebut. Jadi ketika kita sudah memulai sesuatu, kita akhiri sesuatu itu dengan proses atau kebanggaan kita terhadap proses tersebut. Lakukan apapun hal yang berbau kebaikan atau arahnya ke kebaikan. Karena kita belum tahu apa potensi kita di situ dan bagaimana potensi kita dikembangkan di situ. Dan bagaimana proses pendewasaan kita mulai dari situ. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, awal mula kehidupan kita dari arah situ. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba karena ingat, kita tidak tahu potensi apa dan prestasi apa yang akan kita raih ketika kita kembangkan hal yang menjadi integritas diri kita. Satu peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future. Ubah dirimu, ubah masa depanmu. Jangan sampai kita punya target, tapi apa yang kita lakukan itu usahanya itu masih biasa-biasa aja. Jangan sampai kita disindir oleh perkataan Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sampai kita dibilang gila karena perbuatan kita yang biasa-biasa aja. Tapi kita lakukan perubahan sedemikian mungkin karena agent of change sebagai mahasiswa yaitu melakukan perubahan. Sedikit perubahan akan menentukan kita juga di masa depan. Okay? Mari change ourselves so we can change our future. Jadi ubah diri lebih baik, maka masa depan kita akan menjadi lebih baik. Insyaallah. Teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada dosen saya dan juga kepada rekan-rekan yang telah menonton video saya. Semoga termotivasi dan juga memberi manfaat bagi kalian, khususnya bagi saya sendiri. Semoga kita bertemu di semester berikutnya. Salam. Semoga bahagia selalu dan sehat selalu. Bye-bye.